Manda menatap kepergian laki-laki yang dicintainya dengan hati yang tidak rela. Namun laki-laki itu tersenyum, seolah tak akan terjadi apa-apa. Seminggu sudah Manda ditinggalkan oleh laki-laki yang ia cintai. Wajahnya begitu sedih sampai anak-anaknya mulai khawatir kepada ibunya. Anak pertamanya bertanya pelan. Ibu, kenapa? Ibu tidak apa-apa kok. Aku kangen ayah, Bu. Kapan ya kita bisa bertemu ayah? Nanti pasti kita akan ketemu kok. Kamu sabar aja. Manda menjawab dengan wajah sedih, tetapi ia mencoba tetap kuat demi anak-anaknya. Namun Manda tidak hanya diam dalam kesedihan. Ia mulai merencanakan sesuatu. Keluar dari kandang itu bersama anak-anaknya. Ia tidak mau hidup di sana lebih lama lagi, kehilangan orang-orang yang ia cintai, atau membuat anak-anaknya merasakan luka yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Keesokan harinya, penjaga datang membawa makanan untuk para babi. Manda memperhatikan kunci yang dibawa penjaga itu. Ada begitu banyak kunci dan ia tidak tahu mana yang harus diambil. Tetapi Manda tidak kehabisan akal. Ia mengambil sedikit tanah dan mulai memikirkannya. Saat penjaga memberikan makanan, Manda sengaja mendekat. Diam-diam, ia mengambil kunci-kunci itu dan mencetak bentuknya menggunakan tanah. Setelah selesai, ia segera mengembalikannya. Ini kamu menjatuhkannya. Penjaga itu tidak curiga sedikit pun kepada Manda. Saat sedang sendirian, Manda mulai mencoba membuat salinan kunci dari cetakan tanah yang telah ia buat. Percobaan demi percobaan terus berlanjut. Gagal, dan gagal lagi. Namun Manda tidak menyerah. Demi anak-anaknya, ia terus berjuang. Hingga akhirnya, ia berhasil membuat semua kunci itu. Wajahnya terlihat bahagia, seakan untuk pertama kalinya ia bisa melihat masa depan yang indah bagi anak-anaknya. Rencana itu dimulai saat malam tiba, ketika semua babi dan para penjaga tertidur lelap. Dalam gelap yang sunyi, Manda perlahan membangunkan anak-anaknya. Bangun. Ayo bangun. Kenapa, Bu? Ini masih malam. Aku masih mengantuk. Ayo kita pergi. Tempat yang indah jauh dari Inga. Mereka berjalan pelan dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan babi lainnya. Nafas mereka tertahan setiap kali terdengar suara dari kejauhan. Saat sampai di gerbang, tangan Manda gemetar ketika mencoba memasukkan kunci yang telah ia buat selama ini. Perlahan, kunci itu berhasil. Mata Manda membesar. Ia segera membuka pintu dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat hendak pergi, pandangannya tertuju pada sebuah ruangan yang sedikit terbuka. Ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Kalian tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Ibu pergi dulu sebentar. Bisiknya kepada anak-anaknya. Manda berjalan mendekati ruangan itu. Perlahan, ia membuka pintunya. Dan seketika tubuhnya membeku. Di dalam ruangan itu, banyak tubuh babi tergantung terbalik. Darah menetes dari tubuh mereka ke lantai dingin. Bau amis memenuhi udara. Air mata Manda jatuh tanpa suara. Lalu matanya berhenti pada satu sosok. Laki-laki yang ia cintai. Tubuhnya tergantung di antara yang lain. Manda menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Bahunya bergetar menahan tangis. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari belakang. Ibu sedang melihat apa? Anak-anaknya datang menghampiri, dan mereka ikut melihat pemandangan mengerikan itu. Mata mereka membesar penuh ketakutan. Manda segera memeluk mereka dan menutup pandangan mereka. Jangan lihat, tutup mata kalian. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka teriak dengan kencang. Di saat yang sama, suara gaduh itu membangunkan penjaga.